Ini saya ambil baygon, ngapain saya hidup, ya Allah, mendingan saya mati. Nah, waktu saya pegang itu baygon nih, gelas kopi, gelasnya seperti ini, kayak gelas kopi. Itu saya udah tuang, itu baygon. Saya mau udah mau gini, itu ada ngebelai kepala kita. Itu ada ngebelai, gelasnya udah di sini. Waktu saya mau begini, itu rambutnya ada ngebelai. Dan saya dengar suaranya itu lembut banget di telinga saya. Aku mengasihimu. Sahabat Tuhan, selamat pagi. Salam jumpa lagi bersama saya di channel ini, Tuhan Yesus memberkati. Pada kesempatan ini saya akan membagikan sebuah kesaksian seperti cuplikan video yang sudah kita lewatkan tadi, bahwa saudara kita Irma Octavia ini ingin membunuh diri karena mengalami akan hal tersebut. Dan penasaran dengan kisah atau kesaksian selengkapnya? Mari kita sama-sama tonton kesaksian berikut ini. Itu saya kemana aja saya akan beritakan bagaimana Tuhan Yesus itu begitu dahsyat, dia sangat hidup, Tuhan yang luar biasa. Ya, nama saya Irma Oktari. Ayah saya orang Padang, mama saya orang Betawi asli. Itu mungkin banyak yang udah tahu tentang kesaksian saya, tapi di sini saya nggak banyak cerita tentang awal gimananya, lebih ke bagaimana saya mengenal secara pribadi Tuhan itu secara luar biasa. Memang karena sakit penyakit, saya mengenal Tuhan Yesus. Umur 17 tahun, tahun 2003, saya mengalami sakit kelenjar getah bening, yang awalnya tumbuhan. Sebelum saya mengenal Tuhan Yesus, saya beragama Muslim. Sekali lagi saya di sini saya nggak bermaksud untuk menjelekkan agama di luar Kristen, tapi yang saya katakan tentang agama sebelumnya ini adalah kesaksian hidup saya, gitu. Tidak ada yang saya kurangi, tidak ada yang saya lebihi. Ini adalah kenyataan bagaimana prosesnya Tuhan Yesus itu luar biasa, mengajar saya, menuntun saya untuk mengenal kebenaran yang hakiki, gitu ya. Puji Tuhan, tahun 2003 itu awalnya benjolan, gitu. Saya punya 4 bekas di dalam tubuh saya. Berat badan saya di saat itu 27 kilo. Saya masih gadis. Saya ini bukan orang kaya, gitu, bukan orang yang beruang, tapi mama saya cuman seorang kuli cuci. Ayah saya di saat itu masih hidup, dia nggak kerja, yang kerja cuman kakak saya doang sendiri di pabrik, gitu. Nah, saya sakit di saat itu, saya udah pergi kemana aja, ke alternatif, ke dukun, bahkan pengobatan yang suka pakai debus-debus tuh, yang bisa ngilang, apa aja saya udah berobat, enggak sembuh-sembuh, saudara-saudara, gitu kan. Sampai yang namanya, maaf ya, itu katanya di buku bahasa Inggris, gitu kan, terus saya dibacain tuh sama tetangga, nih, Irma coba deh, lu minum air kecil, katanya gitu, lu pasti sembuh, katanya gitu. Saking saya mau sembuh, itu saya minum, tapi nggak ada kesembuhan, gitu. Tiap malam saya ini kayak kuntilanak, tiap malam tuh jam 1, jam 2, saya nggak bisa tidur, saudara-saudara. Saya tidur diasingin. Rumah saya itu cuma 3 petak, rumah saya kecil, 3 petak, jadi di depan itu kamar, nah belakang ruang masak, gitu. Jadi tuh semua keluarga saya tidurnya di tempat tidur, saya tidur diasingin. Saya nggak nyalain mereka karena memang ini bau. Ini bau, saya buka sedikit ya. Ini adalah saksi bener bagaimana Tuhan itu luar biasa. Nah, ini awalnya ini nih, ini benjol pecah, pindah ke sini, tuh ada bekasnya ya, saudara-saudara. Tuh ini benjol pecah, lari lagi dibawa ke Tia, benjol pecah. Nah, lari lagi ke payudara, itu udah busuk, udah bau, karena di payudara jadi kan dia bengker tuh, ya kan, jadi pecah, itu baunya lebih parah dari yang di atas-atas ini. Gitu, saudara-saudara. Jadi di saat itu saya sangat menderita. Makanya saya kalau ingat-ingat ke situ nih, saya kalau diundang kesaksian, ya ampun Tuhan Yesus, begitu besarnya kasih Tuhan sama seorang Irma ya.
sampai bisa begini. Orang aja kadang nggak percaya nih kalau kita kesaksian. Ini orang kalau kita kesaksian begitu kagak percaya, karena Tuhan begitu dahsyat mengubah Irma sampai sekarang begini nih. Ya biar nggak cakep-cakep banget, ini udah anugerah. Dari 27 kilo, saudara-saudara, ini pada bersisik, ini nana semua. Nggak bisa tidur, bayangin. Tiap malam saya nangis, udah kayak kuntilanak. Ma, sakit ma, gitu ya. Sakit. Udah tuh mama saya paling keluar, ya lah Neng, udah nggak bisa ngomong apa-apa lagi gitu kan. Semua dijualin sama mama saya buat saya berobat. Coet-coet tuh penggorengan apa aja dijualin buat saya berobat, kagak sembuh-sembuh. Berjalannya waktu saya udah nggak kuat karena saya ngerasa saya ini nggak punya siapa-siapa gitu ya. Keluar orang pada begini tuh. Lu mau tau nggak cicir lepra tuh kayak penyakit lu. Nangis masuk kamar, kita keluar lagi nih. Besokannya kita bosan di kamar, kita keluar lagi. Lu mau tau gak cicir ular tuh kayak kulit lu tuh. Ya ampun Tuhan Yesus, itulah manusia yang hidupnya di luar Tuhan. Tapi bahagia banget, saya manusia paling beruntung ketika saya mengenal Tuhan Yesus Kristus. Di saat itu saya lihat mama saya suka ngejatain air mata gitu ya. Mak, saya suka sedih karena kalau suka masuk saya dihina, sedih kalau inget-inget ke situ nih. Bener gak makanya? Udah jangan didengerin omongan orang kan. Enggak Mbak, nangis masuk kamar. Besokannya kakak saya marah-marah nih. Lu mati aja lu. Gara-gara lu sakit, perabotan rumah itu habis. Lu mendingan mati tuh kan. Disitulah saya mulai putus asa. Iblis mendakwah pikiran saya, tuh gara-gara lu tuh, lu sakit, tuh perabotan habis. Di situ saya didakwah, diintimidasi, tapi puji Tuhan, Yesus kita luar biasa. Akhirnya saya ambil baygon itu, saya tuang itu di gelas kopi. Saya bilang sama waktu itu saya nggak kenal Tuhan Yesus. Saya bilang, ya Allah, ngapain saya hidup? Mendingan saya mati aja gitu. Kalau saya hidup juga nggak ada gunanya. Saya nggak punya temen. Saya tidur diasingin gitu. Kadang saya pengen ngelihat orang yang tidur di kakak saya, mama saya ngeliat tidur di tempat tidur tuh saya pengen. Gue pengen tidur di situ gitu. Tapi memang kondisi saya kan jelek gitu ya, maksudnya bau. Saya tidur di ubin, saudara-saudara. Itu badan saya pada kedinginan tiap malam. Kedingin tuh, pada kesakitan. Udah saya tahan aja dah gitu. Makanya saya ambil baygon, ngapain saya hidup, ya Allah, mendingan saya mati. Nah, waktu saya pegang itu baygon nih, gelas kopi, gelasnya seperti ini kayak gelas kopi. Itu saya udah tuang itu baygon. Saya udah mau gini, itu ada ngebelai kepala kita. Itu ada ngebelai, gelasnya udah di sini. Waktu saya mau begini, itu rambutnya ada ngebelai. Dan saya dengar suaranya itu lembut banget di telinga saya. Aku mengasihimu. Saya merinding dari atas sampai ke bawah. Saya langsung, ini gelas langsung saya taruh itu ke bawah. Itu suara siapa ya? Saya lihat kagak ada orang nih. Nah, di saat itu saya pikir itu setan. Saya langsung keluar tuh ke depan rumah. Ma, di dalam ada setan, Ma, di rumah kita ada setan. Diem lu, ada orang pindahan. Di dalam ada setan, Ma, bener ada setan, di rumah kita ada setan. Diem, ada orang pindahan. Emang siapa, Ma, yang pindah? Itu orang Batak. Nah, ini dia, saudara-saudara. Ini dia yang saya mau sampaikan, ini dia. Tuhan Yesus itu, kalau udah panggil manusia mau kemana juga, dia itu begitu besar kasihnya. Kalau dia udah buka, nggak ada yang bisa nutup, sekalipun sekerasnya hati kita nih. Ini saya pribadi di saat itu saya keras banget. Padahal mah udah penyakitan, udah miskin, udah buruk, ya kan? Tapi Tuhan Yesus itu luar biasa kasihnya. Dia nggak pernah lelah. Selalu dia lihat hati kita itu tiap malam, jeritan tangis kita tiap malam, mungkin dia lihat kali. Jerit dulu, sakit ya, walaupun orang
keluarga kita pada tutup telinga, mak kita udah nggak sanggup, tapi Yesus benar-benar dia deket sama orang yang hancur hatinya. Dia malam tangisan air mata kita ini benar-benar Tuhan perhitungkan. Akhirnya tuh ya, emang orang Batak mak, karena samping rumah saya ini, di samping rumah saya ini itu kosong udah lama gitu. Nah kosong udah lama kok ada orang pindah, pindahannya juga bukan dari, saya tinggal di Bekasi, itu pindahannya bukan dari Jakarta, bukan dari Bogor yang dekat, itu pindahannya dari Kalimantan. Itu Tuhan Yesus kirim ke samping rumah kita. Suaminya itu supervisor gitu, dipindahin ke Bekasi. Itu suaminya kerjanya supervisor, ada lumayan jabatannya lah, kalau ada supervisor itu udah punya jabatan. Dia pindahlah orang Batak ini ke samping rumah. Nah inilah cara Tuhan. Akhirnya saya langsung oh ya udah mah gitu, udah senyum tuh sama saya. Saya masuk ke kamar, ke rumah, tiap malam dia dengar kita nangis. Orang yang baru pindah nih namanya Mama Hana. Sakit orang jam 2:30 biasa ada kita nangis mulu. Nah orang yang baru pindah ini Mama Hana, dia dengar kita nangis. Besok pagi dia keluar tuh, mak kita lagi nyapu, bu saya dengar perempuan nangis tiap malam. Siapa ya bu? Itu tuh Neng, anak ibu Neng, udah dibawa kemana aja, agak sembuh-sembuh, udah ke alternatif, ke dukun, gak sembuh-sembuh. Boleh nggak bu saya lihat, katanya. Dia masuk tuh ke pintu belakang. Nah posisi saya lagi tidur begini nih, persis banget ini tembok, posisi kita begini tuh, nyender di tembok. Terus dia langsung dia teriak melihat muka kita, Tuhan Yesus luar biasa, katanya. Wah jujur di saat itu, biar kata kita nggak pernah sholat 5 waktu, biar kata kita nggak pasai masalah agama, tapi prinsip hidup saya tetap, nenek saya haji, guru tafsir gitu kan, nggak punya keturunan Kristen, darah kita memang darah Muslim semua, seketurunan. Masa Betawi asli, bapak saya orang Padang. Jadi kalau dengar nama Yesus, buset ini orang gitu kan, duduk dia di Mama Hana. Dia ngomongnya juga bukan ngomong kayak bagaimana, dia ngomong, Bu perkenalkan, nama saya Mama Hana, saya pindahan dari Kalimantan, saya orang Kristen gitu. Saya sama mama saya dengerin dia, saya orang Kristen, dia bilang, sebelum saya pindah ke rumah ini, saya berdoa, minta Tuhan berikan saya tempat tinggal yang dari Tuhan. Dan sebelum saya pindah ke rumah ini, saya dapat mimpi. Dia mimpi katanya ada perempuan di dalam lumpur. Nah perempuan itu tolong tangannya begini-gini katanya. Itu orang banyak banget yang lewat, kagak ditolongin. Tapi kakak ini ngambil kayu, kayak tongkat, katanya perempuan yang dalam lumpur ini naik. Dimandiin lah sama Mama Hana, perempuannya dalam lumpur ini. Itu jadi bersih, mukanya mirip banget sama kita. Makanya tadi dia teriak, Tuhan Yesus luar biasa, kata dia bilang gitu. Jadi dia bilang, dia meyakini saya, percaya Irma, kamu pasti sembuh. Tuhan Yesus sayang sama kamu, kata dia. Kakak pindah ke sini gak kebetulan, Dek, kata dia bilang. Tuhan Yesus sayang sama kamu, kata dia bilang. Kamu pasti sembuh. Itu di hati saya, ini orang-orang gila. Karena saya udah kemana aja, saya gak sembuh-sembuh. Kok dia main enak-enakan ngomong Tuhan Yesus sayang sama kita bakalan sembuh. Udah saya gak pikirin tuh. Terus dia ngambil minyak, dia pulang dia bawa minyak tuh. Minyaknya tempatnya kayak tempat kayak itulah minyak pokoknya, kainan kaca. Irma, olesin ya Dek, ada bagian yang sakit, dia bilang gitu. Olesin ya, kalau kamu nggak mau nyebut Tuhan Yesus, sebut aja Nabi Isa, kata dia bilang begitu. Waduh, saya langsung berpikir lagi, wah ini orang udah sesat deh. Tuhan ya Tuhan, di agama kita Tuhan, Nabi ya Nabi. Dia bilang Nabi Isa itu ya Tuhan Yesus, katanya. Sama aja. Kalau mau nyebut Tuhan Yesus, sebut aja Nabi Isa. Olesin ya Dek, pada bagian yang sakit. Tuh mama saya tuh bisik-bisik karena dia megang-megang minyak. Ir, itu jangan-jangan tuh minyak babi kali itu Ir, kata mak kita. Karena kan orang Batak suka makan babi. Jadi enggak mak, yaudah tuh saya nggak mau. Maaf ya kak, kata saya ngomong begitu. Olesin ya Dek, itu minyak ditaruh tuh di atas meja TV. Dia pulang. Udah dia pulang. Nah malamnya ini Tuhan dahsyat banget, emang Yesus itu luar biasa banget, maka kita cinta banget sama dia. Itu semua obat dibikin habis. Ajaib banget emang Yesus itu, caranya unik banget.
Waktu saya mau tidur, saya minum obat aja saya nggak bisa tidur. Saya lihat, ya ampun, obat habis semua, dari alternatif tuh akar-akaran habis. Dari dukun itu daun-daunan, itu daun johar digerus-gerus habis, kagak ada. Aduh, kalau saya nggak minum obat, saya nggak bisa tidur, gitu kan. Saya gelisah, ngebet banget. Ya ampun saudara, ngebetnya minta ampun. Itu coba lihat deh, pernah nggak ngeliat orang kanker payudara? Itu ngebet kita tidur begini aja kagak bisa nih. Apalagi saya udah bolong, udah hancur, gitu. Jadi saya nahan sakit selama 1,5 tahun itu. Ngebut, sakit, nggak bisa tidur, obat nggak ada. Tapi Tuhan dahsyat ya. Tiba-tiba mata saya tuh ngeliat itu minyak. Saya ingat kakak itu ngomong begini, olesin aja deh pada bagian yang sakit, katanya. Sebut aja Nabi Isa. Wah, di situ saya mulai, oh iya ya, Nabi Isa kan nabi gue, gitu. Dalam 25 nabi, mana bisa nabi kita, gitu. Di malam itu saya nggak sebut nama Tuhan Yesus. Saya ambil itu minyak, saya olesin pada bagian kita yang sakit. Nabi Isa, sembuhkan saya, Nabi Isa. Nabi Isa, sembuhkan saya. Aduh, Tuhan Yesus, benar-benar. Emang namanya beda, tapi orangnya satu. Saya tidur itu kayak orang diselimutin, habis saya pakai minyak urapan. Minyak yang saya dikasih itu saya tidur kayak orang diselimutin, tau nggak? Saya tidur kayak di tempat-tempat empuk. Saya juga bingung gitu. Kalau saya ingat-ingat ke situ, mah kalau diulang lagi saya pengen banget itu. Enak banget. Lo tempat tidurnya kayak yang kita lihat di TV-TV, kali kok bisa empuk banget gitu. Tidur ke kanan, ke kiri gitu. Ih, kok enak banget gitu ya. Bisa gitu. Antara alam mimpi dan sadar saya kagak ngerti deh. Habis pakai minyak itu saya ke kanan, ke kiri itu kagak sakit, kagak ada rasa sakit itu. Nah, saking enaknya saya pakai minyak itu, kakak saya pagi-pagi tuh bang berangkat kerja. Saya tuh kalau biasa tiap pagi saya udah begini tuh, udah belonjor. Itu kakak saya mau berangkat, saya udah duluan belonjor karena saya nggak bisa tidur gitu. Saya udah bangun. Lah abis saya pakai minyak itu, saya tidur kepulesan. Lah kakak saya pikir saya mati. Mak, si Irma mati, mak. Mati, Mas Irma. Mak saya datang lagi, saya dibangunin. Neng, bangun, Neng. Bangun. Saya langsung ngambil minyak. Ngambil minyak itu. Pak, ini minyak ajaib, Mak. Saya cerita deh sama mak kita. Mak, ini minyak enak banget, Mak. Malam Irma tidur ke orang diselimutin, Mak. Enak banget. Kayak tempat-tempat tidur orang kaya, Mak. Bener, Irma gak kedinginan, Mak. Enak banget. Ya ampun, itu ekspresinya gak bisa dibayangin di saat itu. Saking enaknya muka kita. Pokoknya, Mak, pokoknya enak banget ya ini minyak. Terus mak kita ngomong begini, Neng, itu minyak babi kali, Ir. Mau babi, Mak. Mau tikus, mau anjing, mau bodo amat dah. Gue udah kagak peduli deh, Mak. Pokoknya ini minyak enak banget, Mak. Terus mak kita nggak kadang ngeliat muka kita seneng ya. Ya udah deh, Ir. Kalau emang itu obat, mah pakai aja, kata mak kita gitu. Udah tuh kita olesin, enak pakai minyak gituan. Nah kakak ini ngajak saya nih, Dek, kita ke gereja yuk. Oh maaf kak, saya kalau ke gereja saya nggak mau. Jujur saya di situ punya kekerasan hati gitu kan. Mendingan gue mati daripada gue masuk gereja. Tuh, sombong banget kita. Orang Yesus yang punya dunia baik banget dia pakai kita tolak tuh. Mungkin Yesus baik. Ayo deh kita ke gereja. Oh maaf kak, saya nggak mau. Tapi kalau pakai minyak ini saya mau kak, gitu. Ya kalau gereja nggak mau. Kakaknya pulang. Tapi puji Tuhan ya, hikmat Tuhan itu nggak kehabisan akal. Dia ngomong begini. Pas hari Minggu tuh, Dek kita jalan-jalan yuk ke mall. Ke mall kak. Kita nih kagak tahu kalau di dalam mall itu ada gereja. Yang kita tahu mall itu tempat orang belanja, tempat orang shopping. Emang kakak nggak malu ya bawa saya? Irma kan jelek loh kak. Irma bau. Badan Irma benana-nana. Kata siapa kamu jelek? Dia gitu. Nah ini dia yang bikin bingung nih. Udah 1,5 tahun saya nggak pernah nemuin orang yang kasih saya punya semangat. Setiap keluar pada begini gitu. Tapi kakak ini selalu dibilang, siapa bilang kamu jelek? Kamu tuh cantik loh deh. Tuhan Yesus tuh sayang sama kamu, katanya gitu. Saya langsung di situ, ya ampun, saya ngerasa gimana gitu. Ini orang siapa gitu kan. Akhirnya saya dipeluk tuh sama Mama Hana depan orang yang ngatain saya lepra.
Saya dipeluk, di situ saya mulai berpikir, ini orang siapa ya? Jangan Kak, saya bau, Kakak jangan peluk saya. Tapi saya percaya itu bukan dia. Saya yakin di saat itu bukan Mama Hana. Cuman badannya doang itu dipakai. Saya percaya itu Roh Kudus. Sampai ke ini bau banget, saudara-saudara, di bau. Tapi kok dia mau peluk badan saya yang begitu bau gitu. Kamu tuh cantik, saya diusap begini. Kamu tuh cantik, Irma, katanya. Tuhan Yesus sayang sama kamu. Saya tanpa terasa saya ngeluarin air mata. Begitu, ya udah Kak, ayo kita ke mall. Saya dikasih baju panjang, dikasih celana panjang, kan masih bersisik, di satu sisi masih bersisik. Akhirnya saya pergilah ke mall. Nah, dia ini nggak punya kendaraan, pindahnya juga biasa aja gitu, pakai tilam yang biasa, bukan orang-orang sampai pindah dari Kalimantan gitu kan. Terus dia tanya-tanya, dia nggak tahu kota Bekasi, dia bawa buletin itu ibadah gereja. Dia tanya-tanya tuh sampai di depan. Waktu pas kita mau nyebrang, ada tukang parkir, dia tanya, kita mau naik angkot, Pak, ini di mana ya Pak, alamat ini? Ini di sini. Pas saya duduk naik angkot, saya ngeliatin kertas yang tadi ditanya-tanya, itu tangan Tuhan Yesus lagi begini tuh dibuletin, lagi begini tuh gambarnya Tuhan Yesus. Wah, saya udah ketakutan, mau jalan-jalan gue ke gereja nih, gitu kan. Saya udah ketakutan. Kakak, kita ke mall ya? Iya Dek, kita ke mall, kata dia gitu. Ya, oke, sudah keluar lagi kameranya. Udah. Lagi. Bentar Pak. Udah. Sudah Pak. Sudah, silakan lanjut. Iya. Nah, ya udah, akhirnya kita pergi ke mall. Bener tuh, nyampenya di mall, naik tangga jalan. Ih, bener, saya di situ seneng banget. Udah turun nyampe angkot tuh nyampe mall. Ih, bener dia ke mall gitu. Naiklah tangga, 2 tangga ke tangga jalan. Di saat itu namanya Hero. Sekarang namanya BCP, dekat Kalimalang itu. Kita ke situ. Naik. Gak taunya itu ada bangku-bangku tuh. Wah ini gereja ini. Itu yang ada di otak kita. Lu mati masuk neraka lu. Udah sakit, lu masuk gereja mati masuk neraka. Jadi saya ketakutan. Aduh, gue mati masuk neraka gitu kan. Gue masuk gereja. Jadi saya udah mulai ngeliat kakak ini udah beda. Kakak keras banget hati saya. Ayo dia masuk. Enggak kakak. Akhirnya pas saya mau ke berapa langkah lah itu saya melangkah, orang itu pada ngeliatin saya di mall, karena kan ini saya masih bersisik gitu, berat badan saya 27, itu jalannya aja udah kayak di jalan bagaimana sih, udah kayak nenek-nenek gitu kan. Orang pada, dan ajaibnya itu Tuhan Yesus nggak kasih saya duit, nggak ngizinin itu saya bawa duit. Biasanya saya kalau kemana-mana emak saya ngasih saya duit. Neng, tetangga saya tuh, sepupu mama saya, nomor masih Irma no, ada debus. Saya dititipin duit nih, dibekelin dah nih duit goceng, dikasih duit sama mama saya tuh. Ini pas saya ikut dia, sama sekali saya kagak pegang uang gitu. Dan ajaibnya Tuhan, saya percaya itulah cara Tuhan untuk saya mengenal dia lebih dekat lagi. Akhirnya mau nggak mau deh kita masuk gereja. Karena saya nggak megang uang, kalau saya jalan dari BCP ke Pendawa itu arah Bandar Gebang, nggak ada, saya jatuh mungkin. Mau nggak mau saya masuk gereja, saya duduk di paling depan. Duduknya di paling depan itu saya istighfar. Saya ketakutan masuk neraka. Saya istighfar, saya baca ayat yang saya hafal aja tuh. Astagfirullahaladzim, ya Allah, ampuni saya ya Allah. Saya baca tuh yang saya hafal. Dan itu sound itu depan saya, nggak bisa duduk di depan, jadi sound itu di depan saya sih, di samping. Waktu saya baca-baca ayat yang saya hafal aja, dan puji nama Tuhan, pertama kali saya kenal pendeta itu Gilbert Tumoindong. Tuh, pertama kali saya kenal pendeta Gilbert Tumoindong. Saya kagak tahu itu pendeta terkenal. Dan dia ngomong itu buat semua orang. Itu dia ngomong, saya percaya itu buat semua jemaat gitu. Tapi sepertinya ada di atas kepala saya, dia ngomong tupang tangan. Tuhan Yesus dekat kepada orang yang hancur hatinya. Sekalipun manusia memandang rupamu, engkau berharga di mata Tuhan. Air matamu ditampung di kiblatnya Tuhan, kata gitu.
Waduh, ayat yang saya baca itu hilang semua. Itu yang ada kena sound gede, Yesus itu siapa ya? Gitu. Jadi saya penasaran. Tuhan Yesus berfirman katanya, marilah hai engkau yang letih lesu dan berbeban berat, datanglah padaku, pakailah kuk. Ya aku pasang ini karena ku ini ringan dan lemah lembut. Kamu yang membeban sakit penyakit, datanglah pada Yesus. Dia bilang, dia adalah dokter di atas segala dokter, tabib di atas segala tabib. Oleh karena bilur-bilurnya di atas kayu salib, engkau telah sembuh. Tapi gitu, waduh, itu ayat semua hilang. Yesus itu siapa ya? Gitu. Saya tanpa terasa air mata saya mengalir, gitu kan ya. Salam kiri kanan Anda, kata gitu. Salam kiri kanan Anda. Ya ampun, setahun setengah. Emak saya aja tuh kalau sekarang mah corona, kita jaga jarak. Dan di saat itu belum ada corona. Jaraknya jauh banget. Orang kadang kita bau. Lah ini, salam kiri kanan Anda. Tangan saya dipegang sama sebelah. Salam kiri kanan. Itu saya seneng banget. Ya ampun, ini orang cakep-cakep banget gitu ya. Cantik-cantik gitu. Kayaknya orang kaya semua. Tapi tangan saya dipegang, saya seneng banget gitu. Terus saya nyanyi gitu. Setahun setengah saya kagak pernah jingkrak-jingkrak. Sakit di rumah, namanya orang sakit mana ada sih jingkrak-jingkrak. Rebaan, putus asa, ngerasain sakit. Tapi waktu saya di gereja, saya nyanyi, sayang, sayang, disayang, aku disayang Tuhan. Ini roh ini kena roh transfer, roh saya tanpa terasa juga, dan saya ikut-ikut goyang gitu kan. Udah gitu, saya pulanglah ke rumah dengan membawa damai, sukacita. Enak ke gereja. Seumur hidup gue gak pernah ini sukacita kayak begini gitu kan. Akhirnya saya pulang, ternyata ayah saya udah ada di depan pintu. Dia tanya sama mama saya, kemana si Irma? Mama saya jawab, ikut tetangga sebelah. Dan ayah saya ini orang lapangan gitu, orang yang bergaul gitu, bukan orang yang diam di rumah. Atau ayah saya sangat fanatik sama namanya agama. Dia udah langsung feelingnya dia kuat. Hari Minggu di samping rumah orang Kristen, anaknya keadaan sakit, otomatis pasti imannya lemah. Itu yang ada di pikiran ayah saya. Makanya dia langsung, kakak ini, kakak, gak apa-apa dek, ayo deh gak apa-apa, ada Tuhan Yesus. Gitu. Waduh, tetap saya takut karena saya tahu ayah saya itu fanatik banget. Dia tangannya udah begini. Saya masuk lewat pintu belakang. Tanpa ini lagi ayah saya langsung ngomong, dari mana kau? Itu ya dari saya ketakutan tuh, saya belum ngomong, tapi ayah saya udah langsung bilang, gereja kau. Itu ya. Jadi saya mau ngejelasin sama ayah saya, Irma ini gak pernah nyari Tuhan, Irma ini pengen kabur waktu Irma lihat gereja gitu kan. Tapi memang itu semua berjalan dengan begitu aja gitu. Memang itu emang udah jalannya gitu kan. Tapi ayah saya gak beri kesempatan kita ngomong. Dia malah ngomong, gereja kau, bawa pakaian kau, pergi kau dari rumah ini. Alamak, anakku masuk gereja, kata ayah. Nenek kau guru tafsir, katanya. Dia bilang, kau masuk gereja Irma, dia bilang gitu kan. Tinggalkan itu minyak babi, kata ayah saya. Iya, kau mau tahu kau, orang Kristen itu, dia itu punya visi misi. Visi misinya itu bagi-bagi Indomie apa supaya katanya kita nanti bisa ikut sama, biar kita diajak gitu. Dia baik dulu gitu, kasih Indomie supaya kita nanti tersimpatik sama agamanya, lama-lama bisa ngikut. Itu ayah saya bilang begitu. Terus dia bilang lagi, secara logika di saat itu saya nggak pernah buka Injil. Bener banget, ini kalau bukan panggilan Yesus, orang kagak bakalan percaya sama Tuhan Yesus. Hanya orang-orang panggilan Tuhan, dia bakalan langsung cepat connect, percaya sama Tuhan Yesus. Karena secara logika, bener ayah saya ngomong. Di saat itu saya belum buka Injil. Ayah saya bilang begini, Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allah itu enggak beranak, nak, dan tidak diperanakan. Iya, bener. Tuhan itu enggak ada emak, enggak ada bapak, katanya. Enggak ada anak. Kata ayah saya ngomong begitu. Benar secara logika. Mau tahu kau, orang Kristen itu, orang-orang kafir, di situ nanti kayu bakarnya api-api neraka, itulah orang-orang kafir.
Itu ayah saya ngomong begitu. Jadi saya bilang, iya ya, tinggalkan itu nak. Kau sakit, ini cobaan kau, katanya dia bilang gitu. Iya ya, lebih kau mati kau daripada kau masuk-masuk Kristen, katanya. Iya ya, udah tuh kita tinggalin dah ini minyak. Kita pulangin, gak apa pagi-pagi itu udah heboh. Nah kakak ini diusir karena yang punya rumah itu masih sepupu sama mama saya. Ditendang pintunya. Lu bawa ponakan gua lu, katanya ke gereja, katanya. Dia minta waktu 2 minggu Mama Hana ini untuk cari kontrakan tempat tinggal. Dikasih seminggu sama sepupu mama saya yang punya kontrakan. Jangan diapa-apain. Itulah Tuhan itu, anak Tuhan benar-benar terang. Lah kita kemarin sakit 1,5 tahun, kagak ada yang merhatiin. Lah dibawa kita ke gereja, itu udah langsung heboh. Hebohnya kemana-mana, minyak sihir. Sampai orang ini diomelin, orang ini baik. Mama Hana baik gitu, saya malah seneng gitu ketemu dia gitu kan. Dia ditendang pintunya, diusir nih Mama Hana. Akhirnya dia bilang, oh ya udah kan, dia bilang begitu. Kita tinggalin deh ini minyak. Udah sih tinggalin ini minyak. Tinggalin minyak, saya balik ke rumah, nggak tahu udah banyak guru ngaji. Ada sepupu mama saya. Saya udah pada keriung tuh. Irma, lu minta ampun Irma, saya sambil nangis lagi. Iya, oh tuh lihat tuh, payudara lu tuh, katanya. Udah gerak, katanya. Saya lihat lagi payudara saya. Ini benar-benar ya saudara-saudara. Ini payudara saya ini. Ini pas saya ngeliat begini, iya, oh, terus minta ampun, takut masuk neraka. Lu minta ampun lu, kan lu mati masuk neraka. Iya. Nah malamnya saya udah abis ibu guru ngaji ini pada pulang, saya dibacain air yasin, tuh saya suruh minum, iya saya nurut. Udah kagak ada nih Mama Hana, udah nggak ada berhubungan sama dia, karena dia kan, saya juga kesian sama dia gitu, minyak udah ditinggalin. Nah malamnya saya ngerasa saya udah letih banget nih, sudah nggak pakai minyak. Saya pikir saya besok mati karena udah banyak banget itu. Sepertinya saya udah nggak kuat, saya pikir ini diomelin. Kan orang kalau mau sehat pikiran. Kalau pikiran kita enak, dijamin pasti sehat. Hati kita dijaga itu pasti sehat. Nah saya udah sakit, banyak intimidasi. Lah untuk ada Yesus coba, langsung cepat-cepat kita ditangkap. Mama saya, Neng, dia lihat lagi kita tuh ya, kita ambil baskom. Kalau di kita kan, kalau surga di bawah telapak kaki ibu, ya. Saking saya takut masuk neraka, saya pikir besok kok mati deh nih, udah ikut ke gereja, udah ikut Yesus gitu kan. Saya ambil tuh baskom, saya cuci kaki mama saya, sampai mama saya bilang, enggak Neng, Ma ikhlas Irma, Ma ikhlas, katanya gitu. Sini Ma, Irma cuci, Irma takut masuk neraka, kata saya gitu. Saya minum itu air mama saya. Akhirnya saya, Ma, Irma mau sembahyang, mau sholat, ini air wudhu kan, saya waktu itu kompak tuh. Kompak, jadi saya minta, Ma, Irma mau sholat, minta dikompain biar ambil wudhu. Udah tuh, saya sembahyang, saya sholat, saya minta ampun, tangan saya tinggi-tinggi, ya Allah ampuni saya gitu. Saya ikut ke gereja, saya udah gak mau, saya ditinggalin. Loh, habis saya sholat itu malamnya saya dikasih mimpi, saya udah tinggalin, saya udah kagak mau kenal Tuhan Yesus gitu. Udah saya sholat, loh malamnya saya dikasih mimpi. Saya mimpi, saya lagi posisinya lagi diri, orang di depan saya tuh pada lari-larian tuh. Tuhan, tangannya apa begini-gini, Tuhan. Saya ngeliatin itu orang banyak banget, sampai naik ke atas gedung gitu. Saya ngeliatin itu orang apa naik-naik kayak kubah begitu. Tuhan, pas saya lihat percis gambarnya Tuhannya orang Kristen yang pakai jubah putih itu. Percis banget itu begitu tuh. Saya lihat terang, semakin saya lihat itu saya nggak terang banget gitu. Dan dia bilang, aku akan kembali menjemput orang yang percaya dan yakin kepadaku. Itu dia ngomong begitu. Saya bangun, saya ketakutan. Saya amit-amit cabang bayi. Ya ampun, amit-amit cabang bayi. Udah sembahyang, udah sholat, langsung saya bangunin ayah saya. Ya, bangun ya, bangun. Kenapa kau? Bangun ya, Irma kan udah sholat, minyak udah ditinggalin ya. Irma mimpi Tuhan Yesus. Tuh kau tidur gak baca doa, kata ayah saya. Kau tidur gak baca doa, pasang aja togel, kata ayah saya gitu. Mungkin iya kali ya gue tidur gak baca doa gitu. Jika saya ketakutan mimpi Yesus, iya kali ya gue tidur gak baca doa. Nah malam kedua saya baca doa, Bismika Allahumma ayah Bismika amin. Tuh saya udah baca doa malam kedua. Habis saya udah baca doa, saya tidur.
Nah, waktu saya tidur, itu payudara saya itu keluar, jadi nempel sama baju. Payudara sini nempel, jadi dagingnya kan keluar, itu nempel sama baju. Jadi kalau saya giniin, itu ngucur darah, semua darah. Saya pegang, ih, kok darah semua? Saya mending kalau bisa, udah kagak bisa ngomong ini mulut saya, ngeliat darah banyak banget. Saya timpuk emak saya tuh palanya pakai muk, bangun deh. Datang lagi tuh tetangga pada ngeliatin saya itu. Ya ampun Irma, ayah saya pukul lemari. Apalah dosa awak sampai penyakit anak awak masih gadis kan, dia pikir kok penyakitnya punya penyakit besar, padahal ayah saya orangnya baik, jadi dia bertanya-tanya mungkin, makanya dia pukul lemari gitu. Udah mama saya, ya ampun ya Allah, saya mah ikhlas ya Allah, kalau mau dipanggil, jangan disiksa anak saya, kata mama saya gitu. Akhirnya pagi-pagi tuh saya dioper tuh ke puskesmas, saya digotong-gotong ke puskesmas karena mau nggak mau saya ke rumah sakit terdekat. Akhirnya ke puskesmas setahun setengah lah, saya kagak pernah ke puskesmas itu setahun setengah. Ke dukun yang jauh tuh di Cempaka Putih, saya ke dukun di Cempaka Putih tuh, ke alternatif Pangkalan 10 deket arah Cilengsi. Berapa angkot tuh kita mundar mandir ke situ. Puskesmas di depan mata, di depan doang, itu nyebrang doang itu puskesmas. Lah pas saya keluar darah baru saya dibawa-bawa tuh, digotong. Nyampenya di puskesmas, hari pertama nih nyampenya di puskesmas, udah tuh mama saya diomelin, ibu, anak ibu udah begini, baru dibawa ke rumah sakit, dibikin rujukan di rumah sakit umum Bulan-Bulan Bekasi. Disitulah saya divonis anak ibu kena kanker payudara stadium 4. Karena ini udah hancur, udah busuk. Ini bu, nanti saya mau dibawa ke Darmais, itu saya kagak ngerti dah, seliti. Saya disuruh di kemo nih bu, nanti katanya biar virusnya mematikan, katanya itu, dimatiin tuh virusnya, karena ini nyebar ke seluruh tubuh. Nah di situ saya ketakutan. Sepanjang jalan saya sama mama saya nanya, itu udah pakai surat miskin, udah pakai kelurahan, udah kemana aja itu 5 juta ke atas. Emang berapa dok biayanya? Ini bu, ini harus diambil, dibawa ke ruang laboratorium, dagingnya sedikit, katanya begitu kan, diambil katanya. Itu biayanya 5 juta. Buset, kita udah cowet-cowet tadi, kita dijual-jualin lah 5 juta. Iya kan, puji Tuhan, emang di saat itu kita gak megang duit. Saya bersyukur banget. Coba kalau kita megang duit dan ikut-ikutan aja deh tuh. Akhirnya saya nggak mau, Irma nggak mau gitu, sakit ya Neng. Enggak ma, Irma berobat jalan aja, kagak mau dipotong-potong, kata kita bilang, kagak mau dipotong-potong sebelah, biarin ma, Irma mati aja dah, udah berobat jalan aja. Akhirnya hari kedua nih kita balik ke puskesmas, karena itu alkoholnya harus banyak dituang tuh ya. Akhirnya tuang alkoholnya, kita butuh alkohol, balik hari kedua ke puskesmas. Di sini kita ketemu orang yang berbeda gitu. Padahal itu Yesus sudah kita tinggalin, orangnya juga udah pindah, udah kagak mau kenal lagi. Loh, hari kedua saya ke puskesmas itu namanya Ibu Foni. Nah, dia seorang bidan. Dia bilang begini, ibu sini deh, saya mau ngomong 4 mata. Ya udah, mama saya ikut aja tuh di ruangan gigi katanya. Nah, Ibu Foni ini kan dia orang puskesmas, ada kantongnya tuh, bajunya ada kantongnya. Jadi dia bilang begini, ibu perkenalkan nama saya Foni, dia bilang gitu. Waktu hari pertama mungkin dia terbayang-bayang muka kita deh tuh. Dia bilang, saya orang Kristen, ibu kenal nggak Nabi Isa? Dia bilang, wah itu mama saya udah digandengan, dijajan orang Kristen nih. 2 kali orang Kristen ngomongnya Nabi Isa, jajan orang Kristen nih. Dia ngeluarin minyak lagi tuh, minyak dari kantongnya. Disitulah saya sama mama saya kaget bener. Aduh, tuh gara-gara minyak gituan satu kampung heboh. Gara-gara minyak gituan saya ditendang sama ayah saya. Loh kok minyak itu ketemu lagi? Nah disinilah bisa nangkep mungkin orang anak-anak Tuhan yang pada ngedenger begitu dahsyatnya Tuhan kita tuh. Kalau Tuhan udah buka, nggak ada satu manusia pun bisa nutup. Ini luar biasa Tuhan kita Yesus ya. Kita udah tinggalin, kagak mau ikut-ikut dia, ketemu lagi tuh minyak.
Dan puji nama Tuhan, mama saya di saat itu ngomong begini, Ir, lu jujur ya Ir, lu sembuh ya Neng pakai minyak gituan. Kita kan bukan ke pendeta. Kalau kita ke pendeta kali, kita kan ke rumah sakit. Lu bukan dikasih obat, itu minyak ketemu lagi gitu. Terus saya ngomong sama mama saya, enak banget Pak pakai minyak itu. Ya lah Neng, itu jodoh lu kali itu minyak ketemu lagi. Lu pakai deh Neng katanya. Lu pakai deh itu ketemu lagi tuh minyak katanya. Jangan bilang-bilang ayah lu ya, kata emak saya. Tenang aja Mak, selesai sembuh tuh minyak Irma tinggalin, Yesus Irma tinggalin. Tuh niat kita pasti keras aja nih. Kalau udah sembuh Yesus kita tinggalin. Udah memang pakai, akhirnya kita janjian nih sama Ibu Foni. Janjian besok jam 10 ya Irma. Janjian lah. Saya pergi sama dia, saya diantarin mama saya, tapi mama saya nggak ikut. Saya pergi ke mall. Nah gerejanya yang sama. Nah kan gereja banyak. Terus saya nginjek gereja yang sama. Coba apakah gak luar Tuhan Yesus dahsyat banget ini, bikin kita terheran-heran. Nyampe lah itu di gereja yang sama. Ibu, ini minyak babi ya? Bukan Irma, ini minyak biasa, minyak bimoli. Terus saya dibeliin tuh sama dia di bawah tuh. Saya ambil sendiri tuh minyak. Ambil Irma, dibayar di kasir itu bener-bener itu minyak bimoli. Saya lihat sendiri tuh. Terus didoain nih sama pendeta. Dalam nama Yesus, minyak ini minyak yang diurapi Tuhan. Segala sakit penyakit sembuh katanya. Irma, tetesin ya katanya ke dalam mulut, kata dia bilang, kalau kamu harus tetesin atau sesendok gitu kan, karena kalau penyakit dalam itu harus masuk minyak urapan. Oh iya Pak gitu. Yang luar biasanya, saya pulang dari ibadah ini, saya dibawa ke Gramedia sama Bu Foni. Nah disinilah saya dikasih Injil gitu. Irma baca ya. Waduh, ini mau ditaruh di mana ini Injil? Wah, Alkitab, ayah saya fanatik banget. Tapi karena kebaikan, itulah, karena kebaikan kita nggak bisa nolak. Ini orang baik. Saya ditraktir makan Irma, iya Bu, gitu kan. Saya ditraktir makan, saya dikasih uang jajan sama dia. Ya ampun, baik banget gitu ya. Jadi saya kagak bisa nolak deh itu. Kagak bisa nolak. Mau nggak mau itu Alkitab saya bawa. Saya bawa ini Alkitab, ya kan. Sampai di rumah saya taruh di bawah baju. Saya taruh di bawah baju, saya kagak mau baca. Udah tuh saya tiduran. Mas saya ngomong, lu udah pulang Neng? Iya Mak udah pulang Mak gitu. Mak saya cerita sama dia. Irma dikasih duit, kata gitu kan. Mak dikasih beli minyak, Irma suruh mandi Mak. Setahun setengah saya nggak pernah mandi, kan nggak bisa mandi ini. Kepada bolong, lah kagak bisa mandi. Tapi kata pendeta nggak apa-apa Mak mandi. Terus dikasih air, di airnya minyak urapan ditetes-tetesin begitu. Kata kita ngomong begitu. Nggak apa-apa itu Irma nggak ngebet. Kagak Mak, coba aja coba, kata gitu. Ya udah dah, udah tuh masnya keluar. Saya penasaran nih. Yesus itu siapa? Nabi Isa itu siapa? Dua orang ini ketemu kita, dikit-dikit Nabi Isa, dikit-dikit Nabi Isa. Penasaran kita, yang kita tahu Nabi Isa memang Nabi kita. Saya ambil deh Al-Quran yang ada terjemahannya. Saya ambil Alkitab. Saya selama ini kan ngaji nggak terjemahannya, ngaji gitu. Cuman nggak fasih banget dah. Saya ambil yang ada terjemahannya, saya ambil Alkitab. Agama nih, dengar baik-baik. Agama boleh 5, ya. Semua agama pasti bilang agamanya paling benar. Ya, orang 5, iya salah, pasti bilang benar. Di saat itu saya kagak bilang Yesus, saya kagak bilang Allah. Saya bilang, saya bukan mencobai Tuhan, karena memang proses keadaan yang membuat saya untuk bilang yang mana ini yang benar. Saya udah tinggalin, saya udah kagak mau ikut-ikut Tuhan Yesus, udah sholat gitu kan, udah saya tinggalin tuh minyak, kok ketemu lagi gitu kan. Tuhan pencipta bumi dan langit, yang mana ini yang benar? Yang ini apa yang ini? Tuh, saya kagak bilang Allah, saya kagak bilang Yesus. Saya bilang pencipta bumi dan langit. Saya mulai buka malam itu saya buka. Saya mulai buka itu yang pertama aja Al-Fatihah. Dan saya percaya kalau bukan Roh Kudus yang nuntun saya nggak mungkin bisa buka ini, buka itu, gitu. Ihdinas siratal mustaqim, gitu.
yang artinya tunjukkanlah kami jalan yang lurus, katanya dibilang begitu. Saya mulai buka tuh Alkitab. Ini saya. Besi Ratu, dan ini Ratu Yerusalem namanya. Minum nak, maaf ya ini ayahnya kemana ini ya? Lagi kepastian. Kita Al-Fatihah dulu. Dijawab sama Alkitab. Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tiada yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Bukan saya kayaknya. Tiada yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Dijawab. Saya buka lagi Al-Quran. Al-Quran mengakui Taurat, Zabur, Injil, terakhir Al-Quran. Saya buka lagi Alkitab. Firmanku tidak berubah dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Wah, saya komplain. Kalau memang Injil ini nggak berubah dulu, sekarang, sampai selama-lamanya, kenapa ada an, kata saya. Tuh, Matius 7 ayat 15. Waspadalah akan nabi palsu, menyamar seperti domba. Nggak taunya dia serigala. Dari buahnya lah kamu bisa melihat. Saya buka lagi Al-Quran. Kalau kamu takut tidak adil pada istrimu, nikahkanlah 1, 2, 3, selebihnya 4 boleh. Di saat itu saya jelek banget, tapi saya kagak mau dimadu gitu. Saya kagak mau dah pokoknya punya laki mau dimadu. Saya mulai buka Alkitab. Saya baca lagi Alkitab. Yang bikin saya yakin Yesus adalah Tuhan, Rasul Paulus bilang, sia-sia iman orang Kristen kalau Yesus kagak bangkit. Nah, ini orang di luar Kristen mau percaya kek, mau kagak, itu hak mereka. Hidup adalah pilihan. Tapi kalender kagak bisa dibohongin. Tuh kalender. Kenaikan Isa Al-Masih. Kenaikan Yesus Kristus. Kalau Yesusnya kagak naik, kagak mungkin ditulis. Nah, itu dia. Orang mau percaya kayak mau kagak, itu semuanya pilihan. Yesus mah kagak rugi, kagak diikutin manusia. Lah kita nih kagak bisa jauh dari Tuhan Yesus. Wah, bener-bener dah, kagak bisa jauh kita dari Tuhan Yesus. Udah akhirnya, disitulah saya mulai baca orang lumpuh berjalan, orang buta melek gitu kan. Udah, ternyata Yesus adalah Tuhan. Saya mulai, bukan kamu yang memilih aku, akulah yang memilihmu. Tapi emang benar saya kagak pernah nyari Tuhan. Lah, saya kagak pernah nyari Tuhan. Saya udah tinggalin, datang lagi. Saya udah tinggalin, Tuhan Yesus ada lagi gitu kan. Akhirnya tuh ya, kita mulai urapin deh, kagak pakai nama Nabi Isa. Kita pakai nama Tuhan Yesus deh nih. Tuhan Yesus, sembuhkan saya Tuhan Yesus, gitu. Sembuhkan saya Tuhan, gitu. Dan puji nama Tuhan. Saya menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ya ampun, saudara-saudara, ini bukan kesaksian berdusta. Kalau saya berdusta, itu urusan udah sama Tuhan. Lah bahaya. Kalau kita kesaksian dusta, ini bukan main-main. Masalahnya kita bawa-bawa nama Tuhan. Celaka kita, bisa dilempar ke neraka ini kalau kita bohong. Saya pernah, ya, puji nama Tuhan, kita sembuh, kagak dioperasi, kagak minum obat satupun. Saya benar-benar sembuh, itulah kuasa Tuhan ya. Luar biasa Tuhan Yesus itu. Saya olesin doang nih, saya ganti tuh ya. Udah gak pakai alkohol, jadi pakai minyak. Udah gak pakai perban, saya ambil itu apa namanya kain spray sama mama saya, disobek-sobek, ditambal. Setahun setengah saya sakit, saya nggak bisa pakai bra. Ya, tapi udah pakai minyak urapan, saya udah terima Yesus sebagai Tuhan kasih hikmat bener-bener luar biasa, bener-bener. Akhirnya saya ganti mama saya bisa pakai bra. Besok pagi saya udah mandi, setahun setengah ini saudara-saudara ya, ini rambut saya ini dikonde terus nih, setahun setengah. Loh, pas saya mandi ini rambut panjang banget, terus saya ngaca, ya emang begini lah, dia cakep-cakep banget, udah puji Tuhan banget ya ini kita. Pas saya ngaca, ya ampun, kok rambutnya panjang gitu kan, rambutnya udah panjang gitu, udah keramas nih, orang kagak setahun setengah kagak pernah mandi gitu kan. Waktu saya mandi, saya keramas, saya ngaca, ya ampun rambutnya panjang Tuhan. Saya ngeliat muka saya tuh udah seneng, agak mulai gemuk, ada perubahan. Pas saya keluar nih ya, keluar rumah, saya udah cinta mula-mula, gimana sih orang baru cinta mula-mula ya, seneng banget. Ibadah di mana
kita ikutin, ibadah di mana kita ikutin gitu. Wah, saya cinta banget, Tuhan itu luar biasa mengubah saya dengan benar-benar bisa kayak begini gitu, nggak minum obat, nggak dioperasi, cuma diolesin minyak gitu kan. Punya iman, saya percaya saya sembuh dan sembuh total. Akhirnya saya keluar deh, saya digodain sama tukang ojek. Sweet kata gitu dia. Padahal sama tukang ojek, bukan digodain sama direktur. Buset, saya senangnya minta ampun. Sweet kata gitu. Bisa seneng banget gitu kan. Ya ampun, kayaknya saya ngerasa tuh cantik banget ya gua gitu. Apa digodain? Lah setahun setengah kagak ada yang mau deket sama kita. Udah akhirnya saya ibadah dan di sini singkat cerita ya, maksudnya kesaksiannya panjang banget, tapi ini intinya aja nih, kita mau bagi bagaimana jangan sampai saudara-saudara punya keraguan sedikit pun sampai Yesus ditinggalin. Itu rugi yang begitu besar, saudara-saudara. Saya ikut Tuhan memang benar karena penyakit saya disembuhin, tapi bukan karena lewat penyakit saya mengenal pribadinya dia begitu dalam. Bukan, saya mengenal pribadi Tuhan ketika saya susah. Saya mengenal pribadi Tuhan ketika saya disakiti. Disitulah saya mengenal pribadi Tuhan Yesus yang luar biasa banget. Teladan yang luar biasa, saudara-saudara. Akhirnya ya, saya di situ jatuh bangun. Ayah saya meninggal. Ayah saya itu meninggal karena mungkin dia berdebat masalah agama juga, gitu kan. Sering tiap hari berdebat agama, dari nama disuruh ditendang, gitu. Saya pisau udah di sini, di pisau. Kau ikut Yesus, kau ternyata kan kita tadinya diam-diam aja tuh. Kau sudah cantik, Irma, tinggalkan itu Yesus, katanya. Aduh, saya di situ saya nggak mau ninggalin yang kedua kali. Saya udah cakep, saya pikir, saya merasa saya udah, ini kalau bukan karena Yesus saya nggak mungkin begini nih gitu. Tinggalkan itu Yesus, kata ayah saya. Presiden Amin Rais baca itu Injil nggak seperti kau imani, tinggalkanlah nak, kata dibilang gitu. Akhirnya saya ditendang itu pisau di sini. Lebih kau mati kau, aku bunuh kau mati, aku masuk penjara, aku bangga. Itu kata ayah saya. Mati kau, aku bunuh, aku masuk penjara, aku bangga, kata ayah saya. Tapi inilah firman Tuhan, itu bukan sekedar dibaca, didengar, benar-benar kita alami sendiri. Semua yang tertulis itu udah ada di dalam Alkitab. Itu semua udah ada di Alkitab tuh. Puji nama Tuhan Yesus ya, Tuhan begitu dahsyat. Saya akhirnya tuh bertentangan sama ayah gitu kan, saya nggak mau ninggalin Tuhan. Itu semua ada di Alkitab tuh, tentang bertekun ya. Akan datang ketika saya nggak mau ninggalin Tuhan yang kedua kali gitu kan. Akhirnya saya buka Alkitab, akan datang saatnya orang mengucilkan kamu, bahkan ingin membunuh kamu. Dia merasa berbuat bakti bagi Tuhannya gitu, tapi dia tidak mengenal baik Bapa maupun aku. Sebelumnya sudah kuingatkan kepadamu supaya kamu tidak menolak aku. Kalau masalah seperti itu, Pak, firman Tuhan. Saya lupa itu di mana itu ayatnya. Wah, di situ saya langsung, wow, luar biasa ya. Ternyata udah ada. Ayah saya mau membunuh saya, dia menyangka berbuat bakti bagi Allahnya gitu kan. Bangga banget gitu. Dan akhirnya ayah saya meninggal. Gitu. Meninggalnya sakit. Makanya nih ya, Yesus datang sama orang-orang sakit. Jangan sakit dulu baru datang sama Tuhan. Mumpung masih pada sehat, layani Tuhan. Emang dia kudu dilayani Yesus itu mah. Ya, akhirnya saya meninggal. Nah, disitulah saya diproses. Di saat itu iman saya belum tinggi. Saya nggak pernah buka kesaksian di ruang lain. Baru ini nih saya bersaksi kalau tentang bagaimana setelah ayah saya meninggal. Di situ saya mencari Tuhan karena saya ngerasa tulang punggung saya udah nggak ada lagi. Ayah sudah meninggal dan mama saya setiap hari itu ribut karena yaitu faktor agama, beda agama. Kedua, karena kita orang susah, dia pikir, tuh ada dua agama di dalam rumah, jadi sial, apes, rezeki nggak pernah masuk. Tuh mama saya suka dikompor-komporin ya begitu. Jadi kalau mama saya dari luar, dia masuk ke dalam rumah, kalau pendaringan habis, itu saya disalahin. Ini gara-gara lu masuk Kristen, tuh santunan yatim katanya nggak dapet gitu kan. Oh, lu masuk Kristen katanya gitu. Tuh saya ngomong begini sama mama saya. Tuh lihat tuh pendaringan udah habis. Emang Yesus lu bisa nolongin katanya.
tiba lu doa mulu Irma, kata emang bisa turun dari surga itu katanya makanan kata gitu. Saya di saat itu saya nggak sekolah maksudnya ijazah cuma sampai SD. Saya sekolah sampai 2 SMP, tapi ijazah SD. Lah sekarang kalau kita mau ngelamar kerjaan, ijazah SD sampai sih yang mau nampung gitu kan. Terus saya kalau mau jadi ngebantu-bantuin orang juga kan saya masih belum bisa megang yang berat-berat gitu. Jadi saya cuma bilang, Tuhan tuntun saya gitu kan. Akhirnya dibilang, Ma, saya pas banget saya lagi megang Alkitab. Ma, burung di udara aja dikasih makan, apalagi kita mah, mama gak usah takut gitu. Bener saudara-saudara, orang ada yang ketok-ketok pintu, salam kata itu, bawa beras, bawa sembako, bawa minyak. Di situ mama saya ngeliat, waduh gitu tuh, itu yang pakai Tuhan Yesus. Berbahagialah manusia yang hidupnya mengandalkan Tuhan. Udah tuh ya, akhirnya mbak saya ngeliat, aduh, baru dibilang begitu, tiba-tiba ada orang ketok-ketok bawa sembako beras, bako, ya kan. Udah gitu, besokannya tuh, namanya hidup kan kita butuh makan, butuh minum, ya kan. Mbak saya itu keluarganya ada yang ngomong begini, Muria, si Irma ikut Kristen katanya, kayak kagak, kata dibilang begitu. Lah kita mau ikut Yesus bukan karena ngomongin duit. Ikut Yesus itu ya, nikmat itu luar biasa, lebih dari emas dan perak. Bangku sekolahan paling tinggi aja itu kagak bisa mengalahkan hikmat dari surga itu. Coba kita bisa begini, kita sekolah kagak, kita bisa ngomong begini, kita bisa berpikir sehat, kita bisa berpikir yang bener-bener kagak, ya di luar akal pikiran kita lah. Tuhan kasih nih pikiran kita bisa begini. Ya akhirnya itu kan ya, udah tuh saya pergi gitu kan, saya pergi ke ibadah. Saya jujur aja saya kecewa ada sama hamba Tuhan gitu, karena kebanyakan ngomongin firman nih. Jangan banyak ngomongin firman ya saudara-saudara. Orang itu yang penting praktek, yang penting prakteknya, yang penting kasih itu nomor 1. Firman aja diomongin, lah kasihnya kagak, lah kasihan orang jadi tegang. Cukup di kita aja, makanya tapi kita berterima kasih gitu. Saya ketemu orang-orang seperti itu supaya nanti saya ketemu banyak jiwa. Saya nggak seperti itu gitu kan. Puji nama Tuhan, itu buat pelajaran juga sih. Maksudnya saya berterima kasih sama orang-orang yang mengecewakan saya, karena kedepannya saya nggak mau mengecewakan gitu. Dan akhirnya saya pergilah ibadah di acara puncak. Waktu saya pergi acara ibadah puncak, udah tuh pergi ibadah puncak, ibadah puasa. Nyampainya di sono, saya kan namanya nggak bisa kena dingin gitu ya, nggak bisa kena dingin. Saya di sono tuh kayak meriang gitu, bukan karena apa-apa. Mama saya nganterin doang, mah. Udah ya mah, tapi mama saya nggak ikut ke puncak. Mama saya nggak ikut ke puncak gitu, cuman nganterin doang tuh sampai acara tempat ibadah yang kita mau pergi. Nah, nyampainya di puncak, saya kayak kedinginan, jadi saya nggak ikut doa di bawah gitu kan. Jadi saya ikut doa di bawah, terus ada rame-rame gitu tuh di bawah, katanya kehilangan duit, kehilangan uang tuh, ada yang kehilangan uang. Kan mama lagi ketemu itu kan ya, nanti kalau itu aku di luar sama ayah, kan nanya sama mama. Ada orang katanya kehilangan duit tuh di bawah, saya kan di atas, cuma saya nggak turun ya tante, karena saya nggak enak badan gitu kan, saya puasa. Terus naiklah, ada tante, nggak perlu saya sebut namanya, tapi ini buat kita orang-orang Kristen, jangan dicontoh gitu. Irma, kamu jujur aja, kenapa kamu nggak ke bawah? Kenapa tante, saya nggak enak badan? Roh Kudus berbicara loh sama saya. Tuh, jangan bawa Roh Kudus. Iya saudara-saudara, jangan pernah bawa-bawa Roh Kudus. Nama Roh Kudus itu nama yang suci. Jangan sembarangan dibawa-bawa, karena Roh Kudus itu dampaknya, efeknya itu damai, sukacita. Lah kalau dampaknya kayak model kita diginiin. Roh Kudus berbicara loh sama saya. Kamu ngomong aja sih sama tante. Kenapa ya tante? Saya jadi mulai curiga. Tante, saya kenapa ya? Gitu. Ayo kita ke bawah yuk, kita turun yuk ke ruang doa. Ya udah tante, saya akhirnya ke ruang doa nih. Sampainya saya ke ruang doa, saya lihat itu ada namanya 3 orang, saya, Bu Ima, sama Bu Yanti kalau nggak salah. Itu lagi duduk tuh, duduknya juga beda. Saya suruh duduk, suruh beda.
Irma kamu di situ, kamu di situ. Iya, kenapa ya? Saya juga bingung kenapa ya. Kalian jujur aja deh bertiga, katanya. Roh Kudus berbicara loh sama saya, katanya. Di antara kalian itu bertiga ada yang mencuri. Saya baru ini nih ngomong, baru bicara dia saya ngomong. Di situ saya jujur ya, di rumah saya diomelin sama mama saya, ayah saya meninggal, pikiran saya kalut gitu kan. Saya pengen ibadah, sampainya di ibadah saya dituduh mencuri. Saya nangis. Saya bilang, saya mencuri tante. Roh Kudus berbicara di antara kalian bertiga. Di situ saya berpikir Roh Kudus itu kejam banget. Di saat itu iman saya maksudnya belum dewasa ya saudara-saudara. Jadi kalian semua yang udah mengenal Tuhan, ini nggak boleh begini. Ini namanya bukan anak Yesus. Saya dituduh, terus langsung ngomong, tante, memang tante kehilangan uang berapa gitu. Kehilangan duit 20.000 katanya. Walaupun saya orang susah, walaupun saya orang nggak punya, biar tangan saya kiting kalau saya ngambil uang, tante. Saya nggak ngambil uang, kata saya gitu. Ya udah Irma, kamu kalau nggak ngambil uang, kamu jangan nangis, katanya gitu. Kan di antara kalian bertiga. Tapi saya kecewa sama Roh Kudus di saat itu. Ya, akhirnya saya kecewa. Saya pulang dari situ, pulang dari ibadah itu. Saya jatuh di dalam dosa itu karena saya nggak kuat gitu kan. Ya itulah, saya di saat itu belum dewasa rohani. Mas, saya udah pulang. Lu ngapa lu, Ir? Mata saya bengkak. Lu ngapa lu? Tuh kan orang Kristen begini kata mbak saya gitu. Enggak mak, saya nggak cerita sama mama saya gitu kan. Lu pulang dari sana mata lu bengkak, kata gitu. Saya kalau ingat-ingat ke situ saudara-saudara ya, saya sedih banget gitu. Semoga yang pada nonton jangan pada begitu ya. Anak Tuhan Yesus itu punya kasih lah, gara-gara uang 20.000. Kesian kan orang itu ya. Akhirnya saya jatuh di dalam dosa. Nggak enak, nggak langsung enak ikut Tuhan Yesus begitu, enggak. Ayah saya meninggal, diproses, saya jatuh bangun lewat dosa ya. Akhirnya tahun 2011 di situ saya ketemu sama Andreas. Saya udah nggak mikirin kawin. Sebelum ketemu sama dia, saya udah nggak mikirin nikah. Yang ada di otak saya cuman saya pengen ngebahagiain mama saya pengen bahagiain adik-adik saya gitu. Apapun yang terjadi, yang penting emak gue jangan nangis. Nah itu tuh yang ada di otak saya seperti bilang, yang penting adik gue senang, adik gue bahagia gitu. Saya bener-bener, keadaan saya itu bener-bener membuat saya, ya itulah setan iblis itu bener-bener jahat. Dia bawa kita kemana aja ya. Tapi puji Tuhan, Tuhan Yesus beda sama orang dunia. Semakin kita jauh, dia nggak jauh. Bukannya aku jauh, engkau jauh, ya nggak menjauh-jauhan. Semakin jauh kita anak-anak Tuhan, dia semakin dekat, gitu kan. Saya ditangkap Tuhan, gitu. Cepat-cepat ditangkap Tuhan. Wah, saya benar-benar rindu. Apapun yang terjadi 2003 ke 2011, saya kagak pernah kambuh. Saya jatuh bangun dalam dosa. Saya nggak pernah kambuh payudara saya. Saya nikah sama Andreas. Jadi kita hidup karena Tuhan mencintai jiwa ya. Akhirnya saya ketemu Andreas. Dia orang Islam, Pak. Papahnya Kristen, mamanya Muslim. Jadi papa mamanya berpisah. Itu kan dia ikut mamahnya, makanya dia agamanya Muslim. Akhirnya saya ketemu sama dia. Saya nggak pacaran lama gitu. Cuman sebentar gitu, kenal juga cuma sebentar. Dia datang ke rumah saya, cuman main gitu kan, karena waktu itu bulan puasa. Jadi ngasih kayak makanan buat sahur gitu ke mama saya. Kata dia ngomong begini, tiba-tiba tetangga semua pada datang gitu, dipanggil sama Pak RT gitu kan. Mana KTP-nya gitu. Kenapa ini rumah kita kecil gitu. Itu anak Tuhan, terang anak Tuhan mah, kesalahan kecil aja kelihatan. Dari berapa tahun mungkin dia cari-cari kesalahan Irma gitu kan. Pas dia main malam,
Langsung KTP itu si Andre ngomong begini, saya mau nikah kok sama dia gitu. Wah, mau nikah gitu kan? Iya, saya mau nikah sama si Irma, katanya gitu. Akhirnya ya udah kita nikah gitu kan. Nikahnya formalitas, Pak. Nikahnya tuh nikah muslim. Ya jangan anak-anak muda jangan mau terang dan gelap gak bisa bersatu. Jangan dicontoh soal Irma ini, jangan dicontoh. Ya, ini emang semua mau di jalan kita. Tapi puji Tuhan, untung-untung Tuhan itu baik banget. Ya, tapi kalau di luar ini jangan pernah dicontoh, ya. Jangan mau di luar Kristen gitu, kawin sama orang yang beda agama. Berat banget itu di luar Yesus, itu berat sekali. Ini buktinya nih, hidup di luar Tuhan itu nggak bakalan dapat apa-apa. Akhirnya saya nikah muslim. Saya baca 2 kalimat syahadat, balik lagi udah nikah muslim aja, ya. Ini karena udah ngomongin cinta jadi ngalor ngidul, nggak ngerti jadi pikiran kemana. Saya udah bersaksi kemana-mana, Yesus baik. Wah, saya udah jadi jelek, udah tadinya jelek bisa begini. Semua karena Tuhan. Yang katanya goblok tadi nggak bisa ngomong apa-apa, bisa pinter ngomong. Tapi dengan cuman gara-gara seorang Andre, kok bisa Yesus kita tinggalin? Saya juga di saat itu saya kagak ngerti kenapa kok gak bisa tinggalin Tuhan Yesus yang begitu baik. Ya kan? Saya baca 2 kalimat syahadat gitu. Saya tinggalin Tuhan Yesus. Bukan tinggalin dengan begitu, maksudnya cuman udah baca 2 kalimat nikah Islam. Ya tapi lu jangan larang gua ke gereja. Iya. Akhirnya 2 minggu saya nikah sama dia. Itu pas saya nikah sama dia mulai galak. Pada perjanjian tuh, saya tiap berdoa, saya diomelin sama dia. Dengar ya, saya kalau berdoa, palanya dia saya topangin tangan dalam nama Yesus Tuhan, namanya udah Andreas gitu, jamaah Andreas, dia gini, galak. Dengar ya, nenek gue tuh pendeta katanya, nggak kayak lu tiap hari ngomongin Yesus mulu katanya. Nenek gue tuh pendeta nggak kayak lu katanya. Udah tuh saya, kok galak banget gitu. Ternyata karakternya galak. Saya langsung diem. Udah besokannya saya pergi ke gereja. Itu bangku itu kosong. Bangku di gereja itu kosong. Saya punya iman. Jangan ada yang nempatin. Itu kan gereja itu penuh terus. Apalagi saya duduk paling depan. Gitu kan, Bu, ada orangnya, ada Bu, jangan ditempatin, ada orangnya. Udah, saya punya iman di situ. Dalam nama Yesus Tuhan, Andreas ada di samping saya. Bangku yang kosong ini akan diduduki sama Andreas Tuhan. Setiap hari saya nangis, dipukul sama dia tuh. Kalau saya makan, saya berdoa, gelas bisa kebanting sama dia, gitu kan. Saya percaya Tuhan. Kalau saya udah menikah sekali seumur hidup, saya nggak mau Tuhan adanya perceraian. Akhirnya besokannya Minggu saya begitu lagi. Tiap bangku yang kosong dalam nama Yesus. Jangan lama-lama Tuhan. Ini dikabulkan nggak dikabulkan doa manusia itu tergantung iman. Ya, mau lama mau cepet itu iman. Karena iman saya sama Yesus sudah setengah-setengah. Di luar Tuhan itu bahaya banget. Saya menyesal, sepertinya saya menyesal, tapi mau tidak mau saya sudah menikah. Saya harus menangkan jiwanya Andreas, gitu kan. Tuhan Yesus, namanya Andreas Tuhan. Jangan lama-lama Tuhan. Andreas ada di samping saya. Saya pulang, saya dikunciin itu pintu sama dia karena dia tahu saya ke gereja. Udah begitu, malamnya itu saya ketenek. Waktu 2003 ke 2011 saya nggak pernah kambuh. Loh kok malamnya itu saya ditenek sama dia, sama sikutnya, itu bunyinya kayak kertas. Itu langsung kayak ngebut, dia langsung, waduh ini udah pasti robek ini. Pagi-pagi saya bangun, saya lihat, aduh ngebet banget itu saya lihat. Saya ingat firman Tuhan, di luar aku kamu nggak bisa berbuat apa-apa. Tuh, dengar ini baik-baik. Hidup di luar Tuhan, firman itu nyata, firman itu benar. Bukan sekadar janji ini firman Tuhan. Hidup di luar Tuhan ini saya buktinya. Nggak akan, udah banyak kan lihat itu buktinya. Siapa aja orang hidup ninggalin Yesus? Banyak dah, bertahu semuanya juga. Salah satunya kita nih. Ya ampun Tuhan, ampuni saya Tuhan. Di situ saya menyesal, saya minta pisah.
Langsung dia tanya, ih kenapa lu, katanya Andre. Ih kata lu kenapa, katanya. Keluar darah, keluar nanah di situ. Udah kita pisah aja. Gue ini kualat, gue ini pengkhianatnya Yesus. Udah lu cari aja perempuan yang lain. Lu jangan sama gue lagi. Gue mau kembali sama Tuhan Yesus gue. Gue mau tangan Tuhan Yesus sendiri yang tolong gue, gitu kan. Akhirnya dia ngomong apa? Enggak, gue gak mau pisah sama lu. Karena kita suka bingung, dia pisah kagak mau, kita gebugin aja, ditimpuk dulu sama dia gitu kan, kasar banget, tapi pisah kagak mau. Udah lu pisah aja, lu cari sana cewek lain gitu. Enggak, gue gak mau pisah sama lu. Gue mau tahu lu sakit apa, kata dia bilang. Padahal dia udah lihat nih bekasnya di payudara ada, dia udah lihat di leher itu ada bekasnya. Tapi memang begitulah, ikut lihat, harus lihat bener-bener bukti kalau Yesus itu ajaib. Dia tantangin Yesus. Kalau memang Yesus lu itu bisa nyembuhin lu tanpa lu minum obat, gua mau ikut. Ini logika lagi nih yang berhubungan sama logika. Tuhan masuk itu, campur tangan bener-bener. Logikanya mana bisa sih, badan saya panas, kaki saya itu dingin, udah kayak es, di bawah telapak kaki itu dingin. Dia pegang badan saya udah gemeteran. Kalau nggak minum obat, dari mana jelasnya sembuh? Mau gak mau, saya ke dokter perjanjian. Oke, karena lu nantangin Tuhan gue mau, ayo kita ke dokter. Dengan lu melihat siapa yang gue sembah. Nah, akhirnya saya pergi ke dokter di Harapan Indah. Disitulah dia dengar sendiri, dia duduk di samping saya. Dok, dokternya ngomong. Saya bilang, dok, saya begini dok. Baru deh dokternya cerita. Dokternya bilang, secara medis Pak, ini harus diangkat. Bapak harus saya dioper lagi nih ke Darmais. Saya gak tahu datu itu di mana. Saya dioper lagi katanya tuh ke situ. Karena di situ mungkin itunya komplit. Ini virus Pak bisa nyebar ke seluruh tubuh, kata dia bilang. Ini riwayat kanker payudara, dia punya riwayat kanker, kata dia bilang gitu. Jadi Bapak nanti saya ingin ke sono. Emang biayanya berapa dok, katanya. Ini biayanya 10 juta. Tuh semakin tahun semakin naik. 10 juta Pak biayanya, kata dokternya. Terus saya bilang sama dokter ini, dok, saya nggak mau minum obat, saya nggak mau ke dokter. Terus dia bilang begini, Ibu, puji Tuhan saya orang Kristen, secara medis saya sekolah, ibu ini harus diangkat karena ada virusnya, itu bisa menyebar ke seluruh tubuh. Tapi kalau ibu punya iman seperti itu, ya saya mau apa banyak. Satu obat pun saya nggak minum, saya cuma percaya Tuhan Yesus kasihnya besar. Di liaran saya dengar kuping saya, itu banyak orang yang menghakimi saya. Tuh Irma rasain tuh, katanya Yesusnya ditinggalin, katanya tuh dia sakit lagi, katanya. Nih jangan pada kayak begitu saudara-saudara, ya. Itu anak Yesus itu buah-buahnya itu benar-benar kasih. Kalau orang kayak modal kita butuh dukungan, ya enggak? Kita butuh dukungan. Jangan kita dihakimi. Kita nggak tahu rencana Tuhan dalam hidup kita itu seperti apa. Ya, Tuhan nggak pengen manusia itu binasa, gitu. Akhirnya saya pulang. Suami saya dengar sendiri. Ini bisa nyebar ke seluruh tubuh. Dia takut saya mati. Dia takut saya mati. Sampainya di rumah saya ambil minyak. Saya doa sendiri. Ya. Minyak itu minyak biasa. Ambil aja minyak goreng. Yang luar biasa itu nama Yesusnya ya saudara-saudara. Minyaknya minyak goreng, minyak biasa. Cuman yang luar biasa itu kita bawa nama Yesus dalam minyak itu, gitu kita urapin pakai namanya Yesus. Nah itu jadi ada kuasanya. Akhirnya saya urapin tuh. Suami saya lihat, dia ngomong begini, gila lu ya. Kalau orang semua kayak lu, rumah sakit tutup, yang laku minyak goreng. Karena saya nggak minum obat satupun. Saya olesin aja ke minyak. Saya olesin, loh tiba-tiba kok saya mengalir. Saya doa didengerin. Saya bilang, Tuhan pencipta bumi dan langit Yesus. Saya percaya Tuhan. Kasih Tuhan itu gak ada duanya. Apapun yang saya dengar di luar itu Tuhan. Dia adalah manusia Tuhan. Segala pujian hanya layak diberikan kepada Tuhan Yesus.
Berikan saya kesempatan Tuhan, yang sudah berkali-kali mengkhianati Tuhan. Kalau Tuhan Yesus berikan saya kesempatan, saya akan pergi Tuhan, menyaksikan ke bangsa-bangsa kalau nggak ada Tuhan seperti Tuhan Yesus. Kasihnya itu begitu besar. Udah tuh, saya ambil deh tuh minyak, saya doa. Tiba-tiba saya memuji Tuhan, kok jadi lagunya jadi mengalir begitu aja. Di dalam Yesus ada ketenangan, ada sukacita. Tuh, di saat itu saya sakit, tapi di dalam nama Tuhan Yesus saya merasa tenang, saya nggak takut Tuhan. Di dalam Yesus ada pengharapan dan ada kuasa. Saya nangis enak dalam Tuhan Yesus, saya nggak takut. Mati hari ini saya siap Tuhan. Yang penting saya udah kembali pengampunan sama Tuhan Yesus. Di luar Yesus penuh ketakutan, penuh kengerian. Ngeri banget, bener Irma ini ngeri hidup di luar Tuhan. Tuhan saya takut. Di luar Yesus tiada pengharapan dan tiada keselamatan. Tuh saudara, saya iman saya semakin menyala-nyala. Saya bilang sama Andreas, lu lihat Tuhan gue yang gue sembah. Dia Tuhan yang mencintai dan mengasihi lu juga. Karena nama lu udah Andreas. Kalau telinga lu boleh mendengar kabar baik, bersyukur, beruntung. Karena di ribuan orang di dunia ini, malaikat pengen mendengar apa yang kita dengar, dia nggak bisa mendengar. Jadi beruntunglah manusia yang mengenal Tuhan Yesus secara pribadi. Dia lihat sendiri, saya nggak minum obat, saya berdoa, sembuh. Nikah Islam, setahun saya nggak punya anak. Dokter bilang kemungkinan ibu kalau punya anak itu nggak bisa karena payudaranya bisa bengkak dan bisa pecah. Benar kata dokter. Itu benar kata dokter. Saya punya anak setelah saya nikah, pemberkatan suami saya bilang begini, gue mau dibaptis. Dia sendiri. Karena kita nggak perlu kita bawa orang, ikut Yesus, Yesus masuk surga. Nggak begitu. Tuhan juga kasih kita itu hikmat lewat kepribadian kita, karakter kita. Nah itu yang kita contoh. Makanya di saudara-saudara, benar-benar bukti daripada Yesus adalah Tuhan. Saya adalah saksi. Benar-benar saya hidup cuma mengandalkan Dia aja udah. Mukjizat saya banyak banget sampai hari ini. Saya hidup karena mukjizat. Irma ini bukan orang kaya, bukan apa-apa. Saya kaya di dalam iman. Ya, akhirnya suami saya pemberkatan cuma anak saya 4 sekarang. Moses Alexa Pariaji, Angel Kimberly Agurela, Abraham Israel Wakim, Ratu Yerusalem Kezia Susilo. Itu 4 anak saya. Itu semuanya sesar. Semuanya disesar, itu perut kita nih, apa dibeder, apa dokter, apa jeleng-jeleng. Katanya setahun itu satu. Ibu ini ya, ibu ini macam-macam loh. Ibu ini main-main sama Tuhan. Saya orang Kristen katanya. Sesar itu nggak boleh jaraknya berdekat. Saya setahun satu. Udah berapa kali saya divonis mati. Agak mati-mati. Makanya nih, sekarang zaman ini udah mau sampai wahyu. Kita lagi menjalani sampai wahyu. Penggenapan firman Tuhan sampai wahyu. Berjaga-jagalah engkau. Kalau kita ngomongin hari-hari ini bakalan pulih, itu namanya mimpi. Yesus bilang hari kedepannya makin jahat. Kita anak-anak Tuhan disuruh berjaga-jaga. Ya, kita nggak bilang corona itu nggak ada. Tertulis di Alkitab, virus itu ada. Akan datang penyakit campar, ada itu penyakit campar di dalam Alkitab. Tapi khusus buat anak-anak Tuhan, ya, itu nggak bakalan. Walaupun diizinkan kata pendeta itu ada karena corona, itu atas izin Tuhan. Nggak usah kecewa. Nah belum lama nih, seminggu saya diisolasi.
Seminggu orang yang positif, saya yang diisolasi. Seminggu saudara-saudara saya diisolasi. Tapi karena puji Tuhan saya udah punya kunci. Nah itulah, wah luar biasa banget deh. Ketika kita tahu Yesus yang punya surga, dia yang punya otoritas dunia, takut paling sebentar, langsung kita dituntun. Kita diingetin sama Tuhan. Iblis itu datang mencuri, membunuh, binasakan. Dia itu adalah pendakwah. Jadi ketika dia mendakwah kita, tuh lihat anak lu masih kecil-kecil, lu diisolasi. Oh, saya tengking. Langsung saya bilang, hai engkau iblis, gue ini biji matanya Elohim. Darah Yesus dari ujung rambut sampai ujung kaki mengalir dalam aliran saya dan keluarga, anak-anak, suami. Tutup bungkus darah Yesus itu darah yang suci, darah yang ajaib. Makanya saya percaya kalau Tuhan ada sama kita, di kita nggak akan bisa masuk itu yang begitu-gituan. Ya, jadi Yesusnya yang besar, bukan yang lagi bergema ini. Banyak anak-anak Tuhan takut, ya kan? Itu orang salaman aja begini, saya jujur saya sedih. Makanya selalu saya cerita sama teman-teman, saya sedih kalau ngeliat hamba Tuhan pada begini salamannya, lupa sama Galatia, berapa itu Galatia 2 ayat 9. Sedangkan orang bersalaman itu adalah orang yang bersekutu sama Tuhan. Nah, jadi udah jangan disamain, maksudnya orang dunia sama anak-anak Tuhan itu berbeda, harus ada perbedaan. Ini nih, makanya kita sampaikan sama saudara-saudara yang pada nonton, ya, itulah kesaksian hidup saya, banyak banget mukjizatnya Tuhan, tapi saya mau sampaikan sekali lagi bagaimana anak-anak yang dibilang anak-anak Tuhan Yesus, yaitu dialah punya buah-buah roh. Jangan kebanyakan ngomongin firman, kalau kasihnya nggak ada. Di hari-hari terakhir, ini banyak orang berdebat masalah vaksin, masalah ini, yang Tuhan mau, ini yang saya mau sampaikan, janganlah kasihmu itu menjadi dingin. Itu yang Tuhan ingatkan sama saya bilang sama suami, sama siapa aja saya bilang, saya mau bagi, janganlah kasih itu menjadi dingin. Pengharapan iman itu bisa nggak ada, hilang, tapi kasih itu kekal selama-lamanya. Ya, ini lagi di zaman penantian ini mana mau domba tuh, Matius 25. Tinggal pilih sekarang, hidup tinggal pilihan. Mau jadi domba atau mau jadi kambing? Tuh, kalau mau jadi domba, Tuhan itu kata siapa nggak kelihatan. Nah, hari-hari seperti ini itulah zaman penampihan. Ketika ada orang datang minta tolong sama kita tolong. Nah, itu dia Tuhan. Kata siapa Tuhan nggak kelihatan itu? Matius 25, baca deh tuh. Ya. Nah, orang begini kan pada ketakutan. Sekarang lagi di PPKM, orang pada diam-diam di rumah. Ini lagi dilihatin sama Tuhan. Yang mana yang sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Karena kalau orang mau memberi dalam kelebihan, itu hal yang wajar. Tapi kalau ketika dia mau menolong orang dalam kekurangan, itu domba, itu Matius 7. Itu kan, domba-domba, kambing-kambing. Ya saudara-saudara, sudah dalam Tuhan, jangan pernah ninggalin Tuhan Yesus. Tuhan itu luar biasa. Banyak banget, ini benar-benar bukti saya benar-benar hidup cuma karena iman. Nggak megang duit, tahu sendiri. Kita nggak, suami kerja begitu-gitu doang, anak kita 4 butuh susu, kita butuh makan, tapi Tuhan selalu andalkanlah Tuhan, sumbernya dulu diandelin. Jangan mentang-mentang saudara kita punya duit apa, lu pikiran gitu, enggak, saya cari dulu sumbernya. Tuhan, lah kita ngomong sama suami, ada cicilan, ya bangun ya besok gimana ya cicilan, kita kepikiran udah besok mau dibayar. Bagaimana ya cicilan itu ya? Dia bangun, emang kita salah karena dia kan baru tidur. Terus gue harus gimana? Katanya. Apa yang harus gue jual? Kita ngomongnya sama suami. Ya terus gimana ya, besok orangnya mau nagih. Apa yang harus gue mau jual? Gue udah gak punya apaan. Lu minta sama Yesus, kata dia. Aduh, dia suruh minta sama Yesus. Lah kan kita di rumah kita tuh ada foto Tuhan Yesus tuh. Nah itu bukan sekedar foto doang, bagi kita mah dia hidup. Nah kita ngomong dah, Tuhan Yesus, tuh Andre tuh ngomongnya kata suruh minta sama Yesus. Kata kita ngomong begitu. Udah tuh kita ke belakang nyuci dah. Nyuci di belakang kita tuh langit. Itu di belakang kita langit. Emang kita begitu, kita ngerasa dekat banget sama Bapak. Jadi kalau kita apa-apa tuh kita ngomong dah tuh di situ. Bapak, kita teriak-teriak tuh dada kita sambil meras cucian ini. Bapak,
kata gitu. Besok kita, aduh Papa, besok orang nagih dah Tuhan, bagaimana ini Tuhan, Papa, Tuhan Yesus, sambil kita peres. Dan tiba-tiba ada telepon, ada WA. Shalom Bu Irma, katanya. "Eh, saya eh, saya Pak John gitu. Saya Pak John, kata gitu. Dari YouTube dia kenal kita. Saya mau berkati Bu Irma. Ini bukan dari saya loh Bu." Dia ngomongnya begitu nih, nonton kali ini Pak John. "Ini bukan dari saya loh Bu. Ini dari Tuhan Yesus." Padahal kita kenal sama dia juga kagak. Dia orangnya tinggalnya di Manado. "Ini bukan dari saya Bu, ini dari Tuhan Yesus." Lah tadinya kita mau jawab, lah emang kita dari tadi mintanya sama Yesus, dada-dadahan gitu. Kalau kita minta sama situ kan kita gak kenal. Kalau kita minta sama Yesus gitu, bener, itulah Tuhan kita. Mujizat terus, mujizat diisolasi seminggu. Banyak banget yang ngirimin telur, apa aja kita dikirimin, lah makanan banyak banget. Di ATM ada duit 2.400.000. Tuh, kita diisolasi, Tuhan cukupin. Nah kalau bukan Yesus siapa itu coba? Makanya emak kita udah percaya sama Tuhan Yesus, adik kita udah percaya sama Tuhan Yesus. Jadi bukan karena kita paksa, memang karena kita hidup di luar Tuhan, kita nggak sanggup. Pujilah Tuhan. Maaf ini sebelumnya ya, kalau ada nonton kita di luar Kristen, kita bukan ngejelek-jelekin agama, agak kita agak mau ngejelek-jelekin agama di luar Kristen. Ajaran Yesus itu ajaran yang kasih. Kalau saya cerita masalah agama sebelumnya, memang itu nyata, itu pengalaman saya. Tapi ke depan saya mengikuti Yesus, saya nggak mau berdebat masalah agama gitu, karena Yesus ajarannya kasih gitu. Nggak ada buat berdebat begitu, kita nggak sepaham dah tuh kalau mau ngomong begituan ya. Ajaran Yesus adalah kasih, udah gitu aja. Tuhan Yesus berkati ya. Ya, sahabat Tuhan, demikianlah kesaksian yang luar biasa yang sudah kita dengarkan dari Saudara Irma Octavia. Dan seperti yang tertulis dalam kitab Matius 11 ayat 28 sampai ayat yang ke-30 mengatakan bahwa marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan, sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Nah sahabat Tuhan, seperti firman Tuhan yang sudah kita dengarkan tadi, bahwa apapun persoalan kita, apapun penyakit kita, dan apapun pergumulan kita, percayalah Tuhan Yesus selalu ada bersama kita. Oleh sebab itu, sahabat-sahabat Tuhan, sekian dan terima kasih dari kesaksian ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dan jangan lupa dukung dan juga support akan channel ini. Tuhan Yesus memberkati. Untuk saudara-saudara yang ingin untuk memberikan komentar, silahkan berkomentar. Tapi harapan saya, komentar dari saudara semua adalah komentar yang positif dan komentar yang dapat membangun iman kita dengan Tuhan. Sekian dan terima kasih. Salam, sampai jumpa.